Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohman. Saya Vina. Saya Musti. Di sini kita akan presentasikan tentang Jenis-jenis paraga. mari kita Baton. tunggu ya. Nungguin ya. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami di sini dari kelompok 10 ingin mempresentasikan jenis-jenis paragraf. Tugas matkul Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Sukri Gozali, SSIPD. Kami di sini berasal dari 3 orang ya. Yang pertama akan saya bacakan pendahuluan. Menurut Goris Keraf mengatakan bahwa paragraf adalah himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam satu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Jadi di sini menurut seorang ilmuwan mengatakan paragraf itu adalah satu susunan kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada dalam satu rangkaian. Oke, lanjut. Oke, yang pertama ada jenis-jenis paragraf berdasarkan urutannya. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf di awal karangan yang berfungsi sebagai pengantar pokok pikiran penulis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam paragraf pembuka. 1. Mengantar pembaca menuju pokok masalah. 2. Menyiapkan pikiran pembaca agar siap memahami isi. 3. Gunakan kata-kata menarik untuk menarik perhatian. 4. Hindari paragraf yang terlalu panjang. 5. Jangan langsung menguraikan isi karangan. Contoh, menarik minat pembaca agar tertarik membaca lebih lanjut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada paragraf isi. Paragraf isi adalah bagian yang menguraikan pokok masalah utama dalam karangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam paragraf isi. 1. Menjelaskan pokok masalah secara jelas dan logis. 2. Jaga keselesaian dan alur antar paragraf. 3. Dapat dikembangkan dengan paragraf. Dapat dikembangkan dengan paragraf sebagai berikut. Ada ekspositoris, artinya menjelaskan. Argumentatif, meyakinkan. Deskriptif, menggambarkan. Naratif, menceritakan. Selanjutnya, 4. Gunakan kutipan data, grafik, atau diagrama bila perlu. 5. Siapkan bahan untuk kesimpulan, contoh menjabarkan inti atau isi karangan secara lengkap. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada paragraf penutup. Paragraf penutup adalah bagian yang berfungsi menyimpulkan dan mengakhiri karangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam paragraf penutup. 1. Tidak boleh terlalu panjang. 2. Menjadi cerminan kesimpulan dari isi karangan. 3. Beri kesan positif dan logis. 4. Dapat berisi jawaban dari pertanyaan di paragraf pembuka. 5. Jangan memunculkan ide baru. 6. Dapat berisi saran atau rekomendasi dari penulis. Biasanya contohnya ada menutup tulisan dengan kesan akhir yang kuat dan jelas. Kesimpulan dari paragraf pembuka itu ada menarik perhatian pembaca. Untuk paragraf isi itu menjelaskan pokok masalah. Untuk kesimpulan paragraf penutup itu menyimpulkan dan memberi kesan akhir. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada jenis paragraf berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada paragraf eksposisi, paragraf yang berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi. Nah, di sini ciri-cirinya itu yang pasti ada informatif, faktual, ilmiah atau non-fiksi, objektif dan netral,
singkat, padat, dan akurat, serta didukung dengan data. Terus yang di sini ada fungsinya, yaitu yang pertama menjelaskan suatu topik atau subjek secara mendalam, memperluas wawasan dan pengetahuan membaca tentang suatu hal, memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada minum air putih memberikan banyak manfaat bagi tubuh, air membantu membersihkan toksin dari tubuh, mengisi kembali cairan yang hilang, serta membantu pencernaan. Selain itu, air putih penting untuk menjaga keseimbangan energi dalam tubuh, mencegah dehidrasi, dan mendukung fungsi ginjal agar metabolisme berjalan lancar. Karena itu, penting untuk memastikan tubuh mendapatkan asupan air yang cukup setiap hari. Oke. Yang kedua ada argumentatif. Paragraf yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat, kesimpulan dengan data atau fakta, konsep sebagai alasan atau bukti. Nah, di sini ciri-cirinya ada berisi pendapat atau gagasan, menggunakan alasan dan bukti, bertujuan meyakinkan, didukung data akurat, berisi analisis logis, dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, di sini contohnya ada pengelolaan sampah yang buruk merupakan masalah serius yang mengancam kelestarian lingkungan di Indonesia. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 18,3 juta ton sampah yang tertimbun setiap tahunnya, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil sampah terbesar di dunia. Masalah ini diperparah oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan tidak adanya penegakan hukum yang tegas dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan peraturan dan sanksi yang lebih ketat bagi pelanggar untuk menanggulangi penumpukan sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Oke, yang ketiga ada deskriptif, atau paragraf yang berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat sendiri. Nah, ciri-cirinya itu ada penggambaran secara rinci, melibatkan panca indera, menggunakan kata sifat, dan menjelaskan ciri fisik. Tujuan dan fungsinya yaitu untuk memberikan gambaran yang nyata dan detail tentang suatu objek atau keadaan, membawa pembaca masuk ke dalam cerita sehingga mereka dapat merasakan atau memahami objek atau keadaan objek atau peristiwa yang dideskripsikan. Terus memberikan kesan yang mendalam kepada pembaca mengenai objek yang dibicarakan. Contohnya itu ada Wonu adalah member boy group bernama Seventeen yang berasal dari Korea Selatan. Dia memiliki visual yang menarik perhatian para wanita, yaitu memiliki tinggi badan 182 cm, memiliki kulit putih, bertubuh tegap, memiliki lebar bahu 58 cm, hidung mancung, dan memakai kacamata. Tidak hanya visualnya saja yang menarik, akan tetapi bakat dan talenta yang dimilikinya tak kalah menarik. Dia memiliki suara yang berat atau deep voice. Dia juga memiliki posisi sebagai rapper di grupnya. Oke, yang keempat, ada paragraf persuasif, yaitu paragraf yang berisi bujukan, ajakan, atau himbauan kepada pembaca agar melakukan sesuatu. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama ada berisi ajakan atau bujukan, terus menghindari konflik, menggunakan data dan fakta, mampu meyakinkan pembaca. Terus ada berisi argumen dan penegasan. Contohnya ada, sudah saatnya kita beralih ke energi terbarukan untuk masa depan bumi. Energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga dapat mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil yang semakin menipis. Mari kita dukung penggunaan energi bersih demi generasi mendatang, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Oke, yang terakhir ada paragraf naratif, yaitu jenis paragraf yang menceritakan sebuah kisah atau rangkaian peristiwa secara runtut berdasarkan urutan waktu atau alur kejadian. Ciri-cirinya itu ada menceritakan suatu peristiwa,
memiliki urutan kronologis, melibatkan tokoh dan latar, serta mengutamakan perbuatan. Nah, di jenis paragraf naratif ini sendiri itu ada dua jenis ya guys. Yang pertama ada narasi ekspositoris atau jenis narasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau menjelaskan suatu peristiwa secara berdasarkan data atau fakta tanpa melibatkan hayalan. Sorry guys. Terus juga yang kedua ada narasi sugestif, yaitu narasi yang bersifat fiksi, di mana pengarang menggunakan imajinasi atau pengalaman pribadi nih untuk menyampaikan makna atau kesan tertentu kepada pembaca. Selanjutnya ada narasi nyata atau ekspositoris nih. Itu pada tanggal 26 Desember 2004, gempa bumi dahsyat mengguncang Samudra Hindia, menghasilkan gelombang tsunami yang menghancurkan kota Banda Aceh. Bencana ini menyebabkan puluhan ribu korban jiwa dan kerugian triliunan rupiah, menjadikan salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah. Yang kedua ada contoh dari narasi fiksi atau sugestif. Itu pagi itu Dimas bangun dengan semangat karena hari ini adalah hari pertamanya di SMA impiannya. Ia sholat subuh, merapikan seragam, dan memeriksa tasnya yang sudah disiapkan sejak semalam. Dengan penuh harap, ia berpamitan pada orang tuanya dan melangkah menuju sekolah yang baru. Oke, bisa dilanjutkan ke jenis paragraf lainnya, guys. Baik, jenis paragraf berdasarkan pola penalarannya. Yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu kalimat utama atau ide pokoknya terletak di awal paragraf, diikuti oleh kalimat-kalimat pendukung. Contoh ciri-ciri paragraf deduktif, letak ide pokok yang ada di bagian awal paragraf. Kalimat pendukung setelah kalimat utama berfungsi untuk menjelaskan, paragraf dikembangkan mengikuti pola umum ke khusus. Yang kedua ada paragraf induktif. Gagasan atau ide pokok terletak di bagian akhir paragraf. Jadi ciri paragraf induktif diawali dengan penjelasan mengenai peristiwa khusus yang terjadi, yang kemudian akan ditutup dengan kesimpulan di akhir paragraf. Yang kedua ciri-cirinya memiliki konjungsi. Yang ketiga ada jenis paragraf campuran, memiliki kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Kalau tadi di paragraf deduktif itu ada di awal kalimat utamanya. Kalau paragraf induktif itu di akhir, kalau campuran ada di akhir dan juga di awal. Yang keempat, paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang meletakkan kalimat topik pada tengah paragraf. Jadi bukan di awal dan di akhir kalau paragraf ineratif, tapi ada di tengah-tengah paragraf. Yang kelima, paragraf tanpa kalimat topik adalah paragraf yang mengembangkan paragraf yang melebihi satu paragraf. Next. Oke, kesimpulan dari presentasi kami, paragraf memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan cara penyampaian ide atau gagasannya dan letak kalimat utamanya. Jadi jenis-jenis paragraf itu umumnya ada paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, naratif, deskriptif, ekspositif, argumentatif, dan persuasif. Nah, setiap jenis paragraf memiliki ciri dan tujuan penulisan yang berbeda. Pemahaman terhadap jenis paragraf akan membantu kita menyampaikan informasi dengan lebih jelas, teratur, dan juga sesuai konteks. Dengan mengetahui jenis paragraf, penulis atau kita dapat menyusun kalimat secara tepat sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami pembaca dengan baik. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Apabila banyak kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.